warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saya hormati para asatir yang sempat hadir dalam majelis ini, sesepuh masyarakat, cendekiawan aparat pemerintah setempat, jajaran kepengurusan masjid, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh bangunan, tokoh mainan, tokoh sayur, segala tokoh. Semua kita yang hadir di sini, semoga kita senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah berikan kita kesehatan. Allah mudahkan segala kesulitan. Allah lapangkan segala kesempitan. Kita dan doa kita dikabulkan. Puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum haji umrah, insyaallah nanti ada kesempatan haji dan umrah. Senantiasa dalam hidayah Allah, menjadi orang yang baik dalam hadapan Allah, insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Bersolawat kepada Rasul mulia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan disebut dengan Syahrul Mubarak. Jadi Ramadan itu disebut dengan bulan keberkahan. Maka kalau dia dikatakan keberkahan, hadirin, barakah itu berarti ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Maka luar biasa dalam Ramadan ini, gairah untuk menambah kebaikan itu bagus. Semangat untuk ibadah bagus, alhamdulillah. Ini adanya Ramadan. Yang kemarin tak sempat ke masjid, insya Allah sedatang Ramadan jadi kepengen ke masjid. Kita nih kadang-kadang dunia Pak yang gak langsung kan ke masjid ya. Sholat berjamaah tak kalah, dengar ke pengajian tak kalah, duduk di majlis tak kalah, kondangan tempat mau mati tak kalah, segala tak kalah. Apa kami? Petok medan rumah. Aku kalau ada ngomong-ngomong mengurus jemaah ustaz, ya itu pengennya aku ngajak dia ke masjid. Lagi dulu sampai sekarang ngajak ke masjid, tak pernah galak, sungkan. Uji pun don't worry. Tidak worry. Masa udah sekarang jangan khawatir. Kita sudah ngajak, kita sudah nasihati, kita sudah ngumpani, Ngumpani itu nah, zaman dulu tuh kalau ada cara ngumpani itu apa? Masak nasi minyak, itu ngumpani. 10 meter, 20 meter bersau baunya. Bismillah, maulid Nabi, kami ke masjid itu ngumpani. Sudah diumpani, tak galak ke masjid, sudah ada aku sabar. Satu ketika suka tak suka, mau tak mau, senang tak senang, dia pasti datang ke masjid. Kita ini Bapak Ibu biasa ke masjid ini jalan dewe, sepi jalan dewe. Nah pasti waktu itu lagi tidak ada jalan dewe, digewang bingung. Biasanya kalau kita berjalan ke masjid itu sambil zikir, enggak tasbih, diam dalam hati, subhanallah. Kalau itu indah, jelas
sekinyo la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita jalan ke masjid, jalan kaki lewat dia tidak berjalan kaki, naik duduk katil. Kita sholat berjamaah sempurnanya kita, normalnya kita sembahyang di belakang imam, dia pasti kaki sembahyang di depan imam. Tidak tegak, berguling. Aku nak nunggu itu, kita baru datang ke masjid. Kelangkan ketawa. Karena like kasih jalan. Spontan. Pakai eksis kok. Pakai simpati lancang. Mahal Ustaz, yo. Hadirin. Jadi yang tak biasa ke masjid datang Ramadan ini datang ke masjid. Kelewatan dia, orang lagi kami berdua ke masjid, dia udah kalah ke masjid selama Ramadan. Ramadan baiknya gila. Ustaz, aku tiap bulan puasa datang ke masjid. Lama Ustaz. Dari Zohor sampai asar tak balik-balik. Semayang. Terus tidur Ustaz. Kenapa? Di rumah kipas angin rusak, lampu mati. Tidur di masjid, tempat di masjid Ustaz. Iya, ambalnya tebal, kipas anginnya besar. Kadang-kadang ada AC-nya Ustaz. Bukan kau nak semayang, kau nak tengok di masjid. Nah, hadirin, aku nak nunggu mak itu baru datang ke masjid. Ramadan yang tak biasa bersedekah, jadi rajin sedekah. Semangat sedekah. Kenapa? Ramadan disebut dengan Syahrul Mubarak. Kapan lagi hadirin kita nak gereja? Aku kakek nak nunggu kita lah sakit baru nak kerja ibadah. Apa kakek kita nunggu kakek kita lah tua baru nak nunggu ibadah. Lepas kalau sampai tua, kalau dah sampai tua, maka jangan kamu remehkan yang tua-tua. Ini tak tahu aku dipasang kategori yang tua pemuda. Wan, Gunawan, tua pemuda. Jangan sepantan kenawan. Sudah dapat, aku tahu anak ceramah sini. Dan sudah agak kau kawin terus. Kapan tunggu dia agak kau. Nasib. Teman-teman, kamu doa aku ya Allah. Ramadan aku tahan ya Allah, sebulan tak makan, tak minum ya Allah. Tapi jomblo tak harus salah. Sabar. Oke, sabar. Kita ke DM sudah, ngechat sudah. Cuma dibalas pun dengan emot baik. Sudah baik. Sering banget sih. Dengan laga, gondek kepala. Belum. Salah ya, Mas. Aku langsung di Gunawan Ciriamo. Besok aku nak lagi datang setengah jam. Bapak spingkas. Hadirin. Ini orang tua-tua. Jangan kamu hebat-hebat. Yang tua sudah pernah merasa muda, betul? Tapi yang muda belum tentu kaki dia sampai tua, betul? Betul tak betul? Jangan betul-betul tak nyambung. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka kesempatan Syahrul Mubarak ini, sempat ini ambillah segala kesempatan hidangan Allah yang sangat luar biasa di bulan Ramadan ini, ambillah. Semangat yang belum ngaji Quran, ngaji Quran. Ramadan, mumpung kami, duduklah sama-sama baca Quran. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka Ramadan disebut dengan Syahrul Mubarak. Baik hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, saya akan sampaikan pagi ini kajian kita dengan perkataan ahli hikmah, ba'dil hukama. Dari sebagian ahli hikmah mengatakan, ahli hikmah itu disebut kata Ibnu Manzur, al-hikmatu ma'rifatu afdalul asya' bi afdalil ulum. Jadi hikmah itu adalah
mengetahui lebih utama tentang sesuatu dan lebih bagus daripada tentang ilmu. Jadi dia lebih mengetahui. Bahkan kata Ibnu Katsir, al-asabatu fil umur, hikmah itu adalah pikiran yang tepat dalam sesuatu. Jadi hikmah itu adalah berpikir sesuatu dengan ketepatan. Tapi hikmah ini bukan sekedar berpikir, tapi didasari dengan ilmu dan iman. Makanya orang-orang yang punya ilmu dan punya iman, artinya dia punya ilmu, ilmunya bagus, ilmunya benar, ilmunya jelas. Ingat, ilmunya jelas. Zaman sekarang ini banyak orang ilmunya mak jelas, tidak jelas. Belajar di mana 2 hari, tidak tahunya langsung jadi ustaz. Baru belajar 2 hari, jadi terus ustaz. Hafal hadis 2 ikut, tanya laku. Yang main banyak. Nah, itu salah, bid'ah, masuk neraka. Dia baru 2 hari, kawan bertahun-tahun duduk depan guru, langsung nanti masuk neraka. Menaku rumah itu ngomong bagus, lajulah masuk neraka sugo. Kalau masuk neraka, lajulah kau bungkus dan sugo. Kenapa kau niat? Jadi orang-orang ahli hikmah itu dia punya ilmu, dia punya iman. Mohon maaf hadirin. Ada yang punya ilmu tapi imannya rendah. Kenapa? Dengan ilmunya bukan menebar kebaikan, bahkan menebar fitnah, memecah belah. Ada bapak ibu berilmu sekarang ini banyak berkembang yang berilmu, pecah belah, fitnah sama fitnah sini. Dengan mau baik-baik malah tak senang, terbalik dia bermain. Padahal dia berilmu. Jangan heran, dan ini memang sudah akhir zaman. Dengan orang baik-baik, orang yang memperjuangkan agama dimusuhi, dikatoi, difitnah. Benci matilah dia dengan orang baik. Dengan ulama-ulama yang lurus dia benci, dengan habaib yang benar dia benci. Padahal dia berilmu, pendebar fitnah sana sini, pendukungnya banyak. Maka terkadang apa yang keluar dari lisannya tidak mengandung hikmah. Orang-orang di zaman dulu dengan ilmunya, ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luar biasa, takut dengan Allah. Maka apa yang terkeluar dari lisannya, apa yang terpancar dari pikirannya, apa yang terlihat dari perbuatannya, itu mengandung hikmah dan kebaikan. Maka orang-orang dahulu tidak salah mereka mengambil kalimat-kalimat dari ahli hikmah tentang sesuatu perkara yang baik-baik. Maka ta'ala hikmah ba'dul kama arba'atun hasanatun walakin arba'atun minha ahsanun. Ada 4 perkara hadirin yang bagus, tapi dari 4 perkara yang bagus ini ada yang lebih baik lagi dari 4 perkara ini, lebih bagus lagi. Apa? Yang pertama, al-haya'u minar rijal hasanun. Rasa malu yang dimiliki oleh seorang laki-laki adalah bagus. Walakinnahu minal mar'ati ahsanun. Tapi ketika rasa malu itu dimiliki oleh seorang perempuan, itu lebih baik. Jadi hadirin, kalau kita yang lanang-lanang ini punya rasa malu, ada malu. Jalan tuntang kanting selama pendek malu. Takutlah bapak ibu malu dengan manusia, malu dengan Allah. Malu dengan Allah. Takutlah kalau kadang-kadang tak malu dengan Allah, malu juga dengan manusia. Paling tidak kalau nak celana pendek yang lanang-lanang itu takut malu. Malu dengan apa? Malu dengan anjing. Dah aja. Celana pendek, kaki kecil, bulu kaki, anjing lewat. Gawat seger, gawat itu lamu jangan. Malu, bukan orang tuh malu. Karena apa? Perintah Allah, melanggar hukum Allah tuh malu. Maka ketika seorang laki-laki melakukan sesuatu, dia merasa malu untuk melakukan keburukan-keburukan, maka ini bagus. Nah, tapi kalau perempuan itu punya rasa malu, itu lebih bagus. Karena dasarnya perempuan itu memang harus punya rasa malu. Di saat zaman sekarang banyak perempuan yang rasa malunya sudah mulai menipis.
Ingat ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kita tegur, marahi, yang dia galak buka aurat, marahi. Nah, kalau keluar jangan kau buka aurat, tutup aurat kau. Oh, dia malu, dia tutup auratnya. Nah, kalau kau posting foto, jangan yang dia buka aurat, jangan keluar-keluar lidah. Ini kadang-kadang foto keluar lidah, nakut. Jangan kita cekek. Rasa mau foto gitu ya, gak usah yang foto. Tahu aku yang jam 90, mana jam 90? Itu seangkatan dengan aku. Masih lagu lewat 19. Kangen aku kangen. Yang surat. Yang mana itu kalau baju dulu. Lakuan walaupun. Nah, dulu kami foto, dah ada zaman sekarang. Tegak lo Ustaz. Paling kencang udah kecil main-main. Iya bener. Kalau ada tiang mainnya kan. Zaman dulu juga. Sekarang ini foto apa? Malu. Apalagi sekarang ini ya Allah. Besar kecil dua muda orang betina kan juga loh. Yang main TikTok itu. TikTok kamu. Ya Allah, budak kecil senang Pak, anak-anaknya betina. Ada yang bagi tinggal budak kecil. Budak kecil kan bagus cantik budaknya. Ya Allah. Tinggal Pak. Aku masih tinggi. Bintang ini gitu tinggi. Ya Allah. Kamu makna penasaran nyumbung loh. Diam-diam kalau kata kami. Aku masih tinggi, dijamin masih tinggi, sama sekali belum berpengalaman. Kira-kira tinggi aku, nambah pas bingkas. Dah lama besok bukannya dulu. Mereka dia. Bininya lagi dulu. Shootingnya lagunya terpesona. Aku terpesona. Memandang wajahmu yang manis. Tahu ya bininya? Iya. Rasa malu tumbuhkan. Tahu telah betina, tahu telah ini lana. La haula wala. Jangan kami dulu kalau lanang itu mainan kami bukan main TikTok. Awal lanang. Zaman kami dulu lagi manjat batang, bertukar balik di pojok rumput, nyebrang sungai, nyampak dari jembatan ke tempat ke bawah nyebur. Zaman kami dulu ada tongkang, ngentol, ada balok depan-depannya. Ngentol, lantas sih gue udah tahu jual wayo, lantak wayo aku. Maka zaman dulu keras-keras Pak. Udah sekarang lembek. Masuk angin, dikit-dikit masuk angin. Ngaku, apa pemula generasi sekarang ini lemah karena memang dilemahkan otaknya. Zaman dulu kreatif, ngaji, singkatnya bermalam. Kena sempat apa-apa, pakku kena sempat tak telo. Wah, sempat dulu. Wah, besok masih ngaji udah. Zaman sekarang jangan-jangan disempat, mbak kena kayu. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat malu itu bagi laki-laki itu bagus, bagi perempuan itu sudah keluar. Wada'adlu min kulli 'alin hasanun walakinnahu min al-umara'i ahsanun. Sifat adil bagi setiap orang itu yang dilakukan setiap orang itu adalah bagus, tapi ketika sifat adil itu dilakukan oleh seorang umara, oleh pemimpin, itu lebih bagus. Adil itu ibu bapak banyak pengertian. Secara ulumul hadis, adil itu berarti tidak melakukan dosa besar, menghindarkan diri dari dosa kecil. Jadi itu adil.
Dan termasuk dalam ilmu hadis yang syarat untuk merawikan hadis itu termasuk dhabit, bersambung sanad, termasuk adil. Adil itu tidak melakukan dosa besar dan dia tidak menyengajakan diri melakukan dosa kecil. Jadi kalau dosa kecil tidak sengaja itu tidak apa-apa. Kalau tidak sengaja, bukan disengaja, maka kata Nabi, wa asbiqis sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Maka saat kita melakukan dosa kecil yang tidak disengaja, istighfar, astagfirullah, ya Allah, tadi jam 12 tidak sengaja dari Bali berjalan dengan kawan, buka kulkas, terminumlah masih botol, astagfirullah, mulutnya dalam hati, alhamdulillah. Itu adil. Dalam pengertian lain, adil itu bagi seorang pemimpin apa? Adil itu artinya memberikan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang harus diberikan. Maka ketika seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang senantiasa memperhatikan hak-hak setiap orang yang dipimpinnya, siapapun pemimpinnya, dari yang paling pojok sampai ke bawah, dari presiden sampai Pak RT, dari RT sampai ke bawah rumah tangga, kita ini termasuk pemimpin dan adil. Yang sudah punya keluarga, dia pemimpin keluarga. Yang belum punya keluarga, dia pemimpin ala nafsihi, atas dirinya sendiri. Jadi kita ini paling kecil memimpin diri. Kalau bahasa model itu memanage diri, manajemen, mengatur diri, berbarengan dengan otak, dengan akal, dengan iman. Ngatur diri itu otak, akal, iman. Karena apa? Di dalamnya ada nafsu. Nafsu ini yang paling bahaya. Berperang antara nafsu, iman, otak, dan akal. Kalau otak, akal, tiga. Akal, iman, nafsu. Ketika kita mengatur diri kita ini dengan akal, hanya dengan akal saja, maka jalannya, urusannya biasa-biasa saja. Ketika yang ngatur diri kita ini dengan nafsu, hancur. Otaknya, akalnya lewat, imannya tidak kati. Makanya orang yang berzina dalam hadis itu tidaklah orang berzina itu kecuali dia tidak kati iman pada saat itu. Tidaklah orang-orang yang mencuri itu, tidaklah orang mencuri itu kecuali pada saat itu dia tidak punya iman. Kenapa? Yang mengendalikan yang ada nafsu, imannya hilang. Tapi ketika didasari dengan iman, akal dan nafsu, nafsu akan mundur, akal ini akan mengikuti iman. Contoh, yakin dengan adanya Isra Mi'raj, iman yang mengakuinya, akal baru mengikuti. Oh, setelah kita beriman, akal berjalan. Oh, wajar. Oh, benar. Maka mengatur diri kita ini bukan saja dengan akal, bukan saja dengan nafsu yang senantiasa akan menghancurkan kita, iman yang dikedepankan. Kau tidak benar ya Allah, kau tidak ngingo, tapi Allah yang ngingo. Oh, betul? Betul? Buka HP, nah terbuka gambar itu. Astagfirullah. Oh, tidak kata yang ngingo, Allah ngingo. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jangan maksud astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullah. 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 Nawas terus. Takut dengan Allah. Iman yang kecil. Maka ketika keadilan itu dimiliki oleh para pemimpin, maka itu lebih baik. Dan setiap pemimpin itu pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan pasti dipertanggungjawabkan tentang apa yang kamu miliki bagi dirimu. Semakin besar seorang menjadi pemimpin, semakin besar pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, kalau kita pemimpin rumah tangga sebatas istri dan anak-anak saja, suami punya hak, punya kewajiban untuk memimpin keluarganya. Seorang wanita, seorang istri punya kewajiban untuk memimpin rumah tangga sesuai dengan amanah dari suaminya. Anak-anak seluruh
Jadi kita menjadi pemimpin dan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu. Apalagi pemimpin yang besar. Indonesia 200 juta lebih manusia, 200 juta kepala itu harus dipenuhi. Sekarang Anda sudah jadi pemimpin, aku jadi MP tidak berani Pak. Nih kan Pak, berapa kali ditunjuk udah itu, tak kalah. Satu udah kalah milih aku pun, alhamdulillah. Iya Pak, dalam Pak jadi gitu. Kadang aku diketok uang macam-macam, uang kepala ente, uang kemalengan ente, uang pencerai ente, uang penting ente, seluruh ente Pak. Maka udah kalah jadi ente. Yang jadi ente jangan berhenti pada dari sini gitu. Ayo kalau mau berhenti ngomongin Pak Lurah, mulai hari ini aku berhenti jadi ente. Disuruh Ustaz Ambul dan kemudian maka ketika Abu Zar ngomong dengan Nabi, ala tasta'miluni ya Rasulullah, aku ya Rasulullah kalau milih aku jadi pemimpin. Kata Rasulullah, innaka dha'ifun, kau itu lemah, kata Nabi, kau tak kuasa. Fa inna yawmal qiyamah hizyun wa nadamatun. Kepemimpinan itu bahaya, nanti pada hari kiamat bisa menjadi kehinaan dan kecelakaan bagimu. Indah, kecuali kata Rasulullah, orang-orang yang menggunakan kepemimpinannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang harus dia berikan, maka ini pemimpin-pemimpin yang baik. Maka keadilan bagi setiap seseorang itu bagus, tapi ketika seorang pemimpin punya keadilan itu lebih bagus. Yang berapa? Kalau tidak kurang apa? Wa taubatu min asy-syekh hasanun walakinnaha min asy-syababi ahsanun. Taubatnya orang yang tua itu bagus. Tapi ketika taubat itu dilakukan oleh orang muda itu lebih bagus. Jadi kalau tua orang mulai bertobat wajar hampir maghrib. Kalau hampir maghrib dengan lagi nak gelap wajar dia nak buka nutup lapaknya, nak mengguyur bebenah. Kalau orang muda yang bertobat itu lebih bagus. Kenapa? Budak muda ini segala lincah, akalnya masih fresh, nafsunya luar biasa, libido dalam dirinya sedang berkembang, cita-cita masih di depan jauh, di depan sedang dikejar. Hatinya cenderung untuk menjadikan dirinya orang yang tampil ke depan. Itu orang muda. Semua yang dia miliki tentang dirinya ini dia tekan, dia bertobat kepada Allah, tidak menghilangkan aktivitas kehidupannya. Yang sekolah tetap rajin sekolah, yang mahasiswa tetap rajin kuliah, yang bekerja tetap rajin bekerja mencari nafkah. Tapi ketika datang saatnya dia harus menghadap Allah, dia tinggalkan semua nafsunya, keinginannya, semangatnya, dia lepaskan urusan dunianya, dia kembali kepada Allah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka pemuda yang lebih baik yang seperti ini lebih baik daripada orang tua yang senantiasa bertobat. Kata Sayyidina Umar, aku senang dengan orang-orang tua yang bertobat, tapi aku lebih senang dengan anak-anak muda yang bertobat. Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah masuk ke masjid. Kalau yang tua-tua wajar, yang tak wajar itulah tambah tua, tak larinya. Tua-tua lagi, tambah tua tambah jadi. Lemak-lemak tua-tua kelapa, tambah tua tambah banyak santannya. Kalau nggak jadi santan itu dipengesuh. Manfaat kelapa itu jadi kalau Pak, batoknya jadi, sabunnya jadi. Kadang itu saya tunjuk ya. Jadi orang-orang tua itu mengoyong nak taubat kacau. Kadang-kadang mohon maaf, adik-adik, wong tua-tua itu duitnya banyak, kadang-kadang tak pacar lagi punya keduitan. Benar? Nak beli
Indo di daerah Senang Sulami, terkumpul baik di anak cucu, terpegang baik. Benar? Benar. Tidak, nak rumah besar-besar lah sungkan, jadi-jadilah sampai jangan tentu. Nak beli baju bagus, kapan nak pakai? Ibu-ibu lah tuh, nak beli make up mahal kan ibu loh. Lipstick harga 350.000, kapan dipakai? Masih retak-retak tuh lah. Oh, di dalam, mahal biji, mahal, setengah. Bukan, lipstick mahal, mahal. Cuma ngapa retak-retak itu masih. Ini 10, memang bawaan tau gak? Bedah, bagus-bagus. Nah, orang muda sekarang glowing. Muda sekarang kita glowing gila. Itu kayak minyaknya sayur, gila. Mahal, cuma wae. Ngampung nyai. Dah. Oh bedah masih main ketulang. Pecah jalan yang jalan tanah kenal 3 tahun. Pecah. Teko benda jalan nempel lagi. Tuh kapan nyampak. Ini uji cucu ngaku yang tidak tahu ngaku benda ini nyampak terus. Dan nanti lagi kekuatan. Maka saat itu mulai begoyo tua-tua bertaubat. Ya Allah. Aduh tua-tua. Ayo panas aku nih, nanggung waktunya wae. Aku, ya inilah umur 70 tahun, goyo gana. Goyo apa? Kalau ada lagi jangan doroga. Uji guna ibadah. Itu kejam dong. Ya, kita ustaz jangan kayak casingnya bah, mesinnya ini asli pak, keluaran Jepang gitu. Cuman mesin tuh lain pak, nanti engkol dulu. Nah, hadirin ya pak. Yang ketiga, yang keempat. Kenapa nyambung ya? Ada. Itu pasti sinyal di gunung. Yang keempat, wal judu minal aghniyai hasanun walakinnahum minal fuqara ahsanun. Kedermawanan seorang yang kaya itu bagus, tapi kedermawanan yang dilakukan oleh seseorang yang fakir, wong yang tak punya, maka itu lebih bagus. Kalau orang-orang kaya dermawan, bagus, wajar. Haji alim itu duit tidak berseri pak. Oke, bangsa baca ini gunting-gunting, bangun masjid, bangun pesantren, nyumbang sana, nyumbang sini. Kamu mau kaya, wajar. Istilah kita tuh kalau bangsa kita langsung kaya kukunya pak. Cinta juta untuk dia berjalan pak. Tapi ketika dilakukan oleh orang-orang fakir, orang-orang yang tidak kafir dengan kedermawanannya, duit yang dia miliki dia tidak pernah untuk melepas, tidak sedang-sedang untuk bersedekah, tidak dia bakhil, maka ini maka orang-orang fakir yang aljur, yang dermawan ini lebih bagus daripada orang-orang kaya yang dermawan. Kita kadang-kadang Bapak Ibu gimana? Kalau ngomong yang kaya sedekah, dia punya duit 10 juta, sedekah 100.000, kecil pak, kecil. Tapi kalau ada orang yang punya duit 100.000, sedekah 10.000, besar. Ibu-ibu misalnya nyuruh lakinya belanja ke pasar 50.000. Nah belanja dipuji lagi, ayo, nak makan apa? Kan kalau nanya ibu-ibu nih, nak makan apa? Aku sih kalau ditanya rumah, nak makan apa? Pasirnya, kapten makan pasir. Jadi itu kelas tuh nggak sejuta aku dulu lagi nih. Sejuta saat ini gitu, cuman 3 bulan tidak perlu lagi. Ibu-ibu kapan 50.000 lagi, nah 50.000 lagi. Nah untuk buka ini kaki ayam, sahur kakek. Lagi boleh tidak?
Diawasinya, dilematnya udah diumur dulu. Ayam lagi 40 kilo sekarang. Laki-laki aku gitu. Lagi urusan. Jangan pernah ibu. Makanya ibu itu kalau di pasar gak lamu, muter-muter lamu bikin. Iya, kamu jangan landas maju di rumah kamu senamati mikir ke 50.000 tadi. Anak banyak kendak. Kapan berjalan, abangnya minta ayam, anaknya belum pintu. Mana pasar, jangan lupa cendol ya. Mikir Pak. Aku kalau nayang di rumah ke pasar, aku tinggal tuh kaki rumput, lamu. Walaupun punya gas juta, tapi masih lamu. Mikir kita di 50.000. Nah, ngejo kan. Aduh minta. Nah kita terpikir, nak beli ayam, nak beli cendol, pasar itu belum nak. Ada benar tak? Oh minta Tindonya udah 5.000, 50.000 tinggal 45.000. Berat. Tapi kan rasa dia tadi dermawan dalam diri tadi, ini jujurnya ini lebih bagus. Maka ada yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang-orang kaya yang dermawan, yang banyak nih, ngomong kaya yang pelit. Kalau buntu pelit, taruh telah masih kita maklum. Benar? Kamu bilang asalnya, terasa aku hidup kepada lagi sabu. Ya juga. Ini juga yang banyak kalau untuk gawe banyak perhatian. Sumbangan masjid suka. Budak keliling, awak les untuk maulid. Kalau kau buntu tuh Pak kadang-kadang sini jam, lampu biji, tak percaya. Keliling yang sumbangan, biji panggil, biji dia buntu. Budak kuengos, oh sini dulu, ngaku biji. Ingat tuh kamu tuh ngaku. Nah, jika kau nyago ini biji indah. Dah kami ini, kamu nak apa? Nak maulidan biji. Oh, apa? Ini minta sumbang. Oh sudah unjuk. Dalam hati kawan paling 2.000. 10.000 unjuk. Biji ini buntu. Tapi kamu gak yakin. Kamu gak ngemeh kamu buntu. Ini gak saya kalau yang numpang sumbang. Saya bukan sumbang. Jangan kamu ngemeh kamu buntu. Paling tidak dia juga jadilah ada. Kalau kayu yang pelan berat Pak. Berat tuh. Wong datang lain sini hitam. Cecek tahu. Mudah juga jahil. Maka dibujuk dikejar mudah kalau. Oke, aku tak mau deh. Oh, aku senangnya aku mau lihat kamu kemudian. Panjang cerita nih kawan nih. Itu ini lah mau lihat. Jadi aku minta sumbangan. Oh, ini panjang. Oh. Bukan nak jawab, coba meninggal les dulu. Haji ini sekian, Amce ini sekian. Sudah, aku tunjuk. Aku ini ikhlasnya karena Allah. Bela udah berdosa. Dalam golongan sanggup tuh ada rumah. Buka 5.000. Doakan aku biar panjang umur, badan sehat, Allah rezeki. Kalau lokal lagi baca begini lagi. Jika enggak aku lagi belum. Kelewatan orang-orang yang bakhil itu nanti akan menyesal. Orang yang punya harta itu nyesal. Padahal nanti di akhirat bukan saja orang-orang yang bakhil nyesal, orang-orang dermawan pun nyesal nanti di akhirat. Pak, Bu, adik-adik, wong yang dermawan itu pun nyesal di akhirat. Ketika dia di hadapan Allah, ditunjukkan Allah pahala yang pernah dia keluarkan lewat sedekahnya untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, untuk jalan Allah. Dia ngomong, ya Allah, kalau tahun ini balik kamu lagi hartaku itu seluruhnya aku akan sedekahkan. Baru dijingoknya pahala yang luar biasa untuk memberikan kepada orang-orang yang dermawan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dengan harta yang dia miliki, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Aku ingin menginfakkan seluruh hartaku. Nah. Habis tadi. Sudah. Nah. Jangan mundur. Gitu, kamu tuh fokus ke sana. Yang kontak nggak lihat. Lama kan? 10 menit. Oh, nah. Nah, fokus aku ya. Jadi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin menginfakkan seluruh hartaku untuk perjuangan di jalan Allah. Seluruhnya ya Rasulullah, seluruhnya kata Rasulullah, seluruhnya. Kata Nabi, jangan seluruhnya. Ambil bagian untuk keluargamu, hak-hak keluargamu untuk kau hidupi. Saking yakinnya para sahabat-sahabat di masa yang lalu hadirin, Sayyidina Abu Bakar ini lepaskan seluruh harta, meskipun tidak seluruh harta yang diperbolehkan Rasulullah untuk dilepaskan di jalan Allah. Nyesal Pak. Apalagi orang-orang yang bakhil. Setiap harta yang kita miliki itu pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dari mana datangnya dan akan dikemanakan dibelanjakan. Makanya ngomong kaya itu Bapak Ibu kaget lebih banyak hisapnya. Risau. Tahu sekian punya harta banyak, sekian. Lama Pak, awan kita buntung cepat. Nah risau. Buntung. Gimana kan? Nah mudah yang buntung. Tapi masuk. Jadi yang buntung di dunia yang ibadat jangan khawatir, duluan masuk surga. Yang buntung semangat, yang buntung. Jangan ngeluh, ya Allah buntu ya Allah, dari dulu ya Allah buntu sampai sekarang buntu ya Allah, terus buntu ya Allah, buntu ya Allah. Panjang kan, kadang-kadang teko singa ngomong buntu, singa kan. Ini baru lagi bapak ibu kami yang bangun ke sawah itu, budak yang bibir terbang beli bakalan banjir. Ini beri. Sawah, ke bumi bangunlah kalian. Jadi alien Pak. Macam-macam sekarang kami budak. Kadang di speaker masjid jujur ke kawan. Bangun sahur. Aku kenal saya nak mutar. Ya Allah, tangan begini. Jadi ada maka seluruh yang kita miliki ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Anda beruntung menjadi orang-orang kaya, awas, pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala harta kita. Seluruhnya ini akan jadi saksi di hadapan Allah. Harta yang kita pergunakan untuk jalan kebaikan jadi saksi di hadapan Allah. Pakaian yang kita miliki ini akan jadi saksi di hadapan Allah. Hidup kita ini jadi saksi di hadapan Allah. Pakai baju ini jadi saksi di hadapan Allah. Kalau pakai ibadah, kaki di hadapan Allah. Yang aku ya Allah, aku tuh kalau dipakai semayang, datang ke masjid ya Allah. Nah, jadi saksi. Maka dulu zaman dulu kalau dia kata Ramadan keluar itu juga baju-baju. Zaman dulu Pak. Ngaku jadi, nah baju sarungnya dipakai bulan puasa lagi tamu sampai hari 30. Ngaku jadi. Ini kaget di hadapan Allah ngomong dia pakai baju ya Allah, aku ini kaget jadi saksi bahwa aku ini pernah dipakai. Kita ini kadang-kadang sibuk beli baju dan terpakai-pakai dalam lubang dalam lemari itulah. Tetapi ibu-ibu paling banyak baju dari kita lah. Ibu-ibu itu tahu tak kamu kalau dia nak kondangan dia paling tak galak hari ini waktu sama dengan minggu depan. Hari ini minggu depan harus merah hijau unik terus dia kalah sama ngaku kali tidak ketahuan. Maka tiap hari tiap minggu beli baju yang dipakai dah. Nah, mulai besok ibu-ibu yang nak gawe pakai baju kondangan kamu yang beling-beling pakai bercak-bercak mau bicik bercak-bercak baju kondangan. Aku bicik nak kondang tidak kata Ustaz Ambul. Nah Ustaz Ambul lagi
Jadi saksi, Pak. Jadi saksi di hadapan Allah. Anggota tubuh kita ini jadi saksi di hadapan Allah. Apalagi harta, ini pasti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal judu bil aghniyai hasanun. Sifat dermawan yang dimiliki oleh orang kaya itu bagus. Walakinnahu minal fuqara ahsanu. Tapi ketika orang fakir, orang susah yang punya sifat dermawan itu lebih bagus. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menuju dalam kebaikan, memperbaiki diri di dalam kegelapan di masa yang lalu. Insyaallah senantiasa kita dalam kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah Subhanahu ampun yang namanya gantungi. Tadi sudah selesai Allah. Hati, demikianlah mudah-mudahan manfaat, lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah Subhanahu. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad ya Mustafa Sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad ya Mustafa Sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad ya Mustafa Sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi rasulillah ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا خالق القرآن ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان berkahi kami di bulan Ramadan, berkahi kami ya Allah di bulan Ramadan, berkahi harta kami di bulan Ramadan, berkahi umur kami di bulan Ramadan, berkahi rezeki kami di bulan Ramadan, berkahi semua diri kami di bulan Ramadan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, kami hamba yang hina di hadapan-Mu dengan dosa yang pernah kami perbuat, dosa kecil maupun dosa yang besar, dosa yang tampak maupun dosa tersembunyi, dosa yang kami sengaja atau karena kelupaan kami. Ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kami ya Rahman, ampunkan dosa kami ya Rahim. Doa Allah, ampuni dosa ayah dan bunda kami, ampuni dosa ayah dan bunda kami, ampuni dosa ayah kami yang bekerja keras mencari nafkah untuk kami, ampuni dosa ayah kami yang sudah menjaga, mendidik dan membesarkan kami. Wahai Allah, ampuni seorang wanita yang kami pernah menumpang dalam rahimnya 9 bulan 10 hari. Ampuni dosa ibunda kami yang berjuang hidup dan mati di waktu melahirkan kami. Ampuni dosa ibunda kami yang tulus hati setiap hari menyusui kami. Ampuni dosa ibunda kami yang senantiasa sabar menjaga membesarkan kami. Wahai Allah, jika ayah bunda kami masih hidup, panjangkan umur keduanya, sehatkan badannya, mudahkan urusannya, lapangkan rezekinya, berikan hidayah, ketaatan dalam ibadah. Jikalau mereka telah tiada dalam kuburnya, ampunkan dosanya dalam kuburnya, rahmati dalam kuburnya, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Wahai Allah, ampuni, sayangi, kasih, cintai ayah dan bunda kami, lebih dari keduanya mencintai kami di waktu kami masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Berikan kepada kami kebaikan dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.